Halo, selamat sore. Selamat sore semua Facebook Live, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Indra Jaya Purba. Apa kabar semuanya teman-teman yang di Facebook Live? Oke. Sambil menunggu seperti janji saya kemarin, hari ini ya. Hari ini jam 3.30 saya akan live kembali. Ya. Dalam program acara Growing with Digital Networker part 6. Growing with Digital Networker part 6. Jadi bagi teman-teman yang baru hadir hari ini jam 3.30 bisa klik komennya dari kota mana Anda berada. Oke. Ternyata saya harus pakai kacamata karena nggak kelihatan lagi. Oke, hari ini kan Growing with Digital Networker part 6. Topiknya kali ini adalah potensi penghasilan dari bisnis MLM. Tetapi nanti kali saya mau membahas, mau gali lebih dalam lagi, tetapi tidak dari point of view ya, tidak daripada pandangan orang secara umum, tapi saya lebih dalam ya, lebih daripada pandangan yang agak berbeda sedikit dari faktanya gitu. Oke. Hari ini Pak Siswanto, Pak Siswanto, apa kabar Pak Sis? Pak Siswanto dari Magetan, Jawa Timur. Wendy hadir Jakarta. Apa kabar semuanya? Jangan lupa share ya, karena share itu tidak bayar. Anda jangan lupa share. Bu Betty hadir. Wah, tumben Bu Betty ini nggak terlambat. Selamat siang Bu Betty ya. Rudi Barus Pancur Batu. Oke. Ya, sambil nunggu yang lain ya, sebentar lagi akan kita mulai ya. Seperti biasa saya sampaikan, jangan lupa untuk share live ini supaya semua orang tahu. Oke. Rotua Medan hadir. Wah, mantap, Medan hadir. Oke, Medan hadir. Wah, alhamdulillah, luar biasa, semangat Bang Indra. Ya, semangat, harus semangat kita, harus semangat. Ayo semangat semua, semangat. Semangat dong. Ya, Jogja hadir, Kediri hadir, Zeni Asmara hadir, Jogja. Siva, Kediri hadir ya. Oke. Sore ini ya, saya akan membahas topik tentang potensi penghasilan dari bisnis MLM. Ya, mungkin ini akan bisa menjadi satu pencerahan bagi teman-teman. Teman-teman ada yang lihat nggak, ada yang berbeda dari saya? Ada yang baru nggak dari saya? Harus dilihat nih, ada yang baru nggak dari Bang Indra sebenarnya? Kalau ada, coba kasih tahu, tebak-tebakan. Anda tebak. Rudi Barus Pancur Batu hadir, mantap. Oke, sambil menunggu yang lain. Ayo, tetap semangat. Bonjer Jakarta hadir. Ya, Bonjer Jakarta hadir. Ayo, semangat, kita semangat. Kasih love-nya juga semangat. Hari ini kita harus semangat terus. Ya. Semangat. Saya yakin banget semalam ya. Kok semalam ya? Kemarin sudah banyak yang hadir juga. Kemarin kita bahas tentang mindset pembelajar ya. Mental pembelajar, itu keren banget tuh ya. Laptopnya warna merah bukan. Buru tua nih bilangnya, karena laptopnya warna bukan itu yang baru. Rambut saya baru. Kemarin saya suka pakai topi karena terbiasa botak itu. Jadi kalau rambutnya sedikit panjang udah gak nyaman. Oke. Nur Latifah.
Jogja hadir. Apa kabar Bu? Apa kabar? Jogja, api-api ae. Ya. Jogja sudah, Medan sudah, Magetan sudah, Jakarta sudah, Bonjer Jakarta sudah, Magetan juga sudah. Wah, daerah timur nih belum nih. Biasa di Papua, Timika, ya nanti dari seluruh Indonesia, ya. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak pemain MLM. Dari satu kota ke kota lain, banyak leader MLM. Mereka mau belajar semua. Oke, guys, Malang hadir. Malang juga hadir. Ya, jangan lupa teman-teman ya, tetap share. Ya, Aceh, wah gila, dari Aceh hadir. Dari Aceh hadir. Malang hadir, Aceh hadir. Biasa kalau jam segini dari Dubai juga hadir. Ya. 1 menit lagi lah, 1 menit lagi saya akan mulai. 1 menit lagi, 1 menit lagi saya akan mulai. Oke. Tri Gusmanto, keren juga tuh lagu bang katanya. Jambi hadir, Nirwana Jambi ya. Kau selalu terbayang Nirwana di dalam cintaku yang pernah ada. Udah saya nyanyikan lagunya tuh buat Ibu Nirwana tuh. Hadir bang, Metro Lampung udah, Aceh udah, Medan udah, Papua nih, mana Papua, ayo Papua, Makassar juga belum, daerah timur, Kalimantan juga belum, biasanya banyak banget. Dari Medan, dari Aceh sampai Papua dari ujung, akan hadir terus ya, karena banyak pebisnis jaringan di sana. Dan jangan lupa share teman-teman ya. Gimana kabarnya hari ini, semangat kan? Kalau Anda semangat, ketik tanda emoticon yang api yang saya suka buat dulu. Jadi semangat itu kasih tanda emoticon api itu, api membara. Ya, Anda bisa ketik emoticon membara. Bala Dewa. Itu lagu Dewa ya? Saya malah nggak tahu lagu Dewa itu. Inilah berarti ini. Ya. Oke, Bang, lagunya Weird Genius bagus bang. Oh iya, itu bagus banget tuh. Saya baru lihat kemarin tuh, keren banget ya. Itu karya-karya orang Indonesia. Keren tuh. Anak-anak muda tuh yang buat tuh. Saya kemarin baru lihat tuh, bangga juga tuh. Ya. Oke, ya kita saya akan mulai ya, Growing with Digital Networker. Sekarang masuk ke dalam part 6, part 6. Oke. Jadi memang bagi teman-teman yang memang saat ini berprofesi sebagai networker, sebagai pembangun jaringan, ya, ini mungkin cocok buat Anda. Tetapi kalaupun Anda saat ini hanya orang yang teman di Facebook saya yang orang biasa yang tidak interest ataupun tidak sedang melakukan bisnis jaringan, that's fine, that's okay. Paling tidak ini bisa menjadi satu pencerahan bagi Anda. Minimal Anda dapat satu pemahaman, ya. Artinya di sini tugas saya adalah hanya memberikan pemahaman, men-sharekan apa yang saya alamin, ya. Karena menurut saya itu sesuatu yang harus banyak orang tahu, ya. Oke. Johannes Aprinus, oke, terima kasih. Yani Kustia, ya hadir Bu, ya. Mia Nurmina, Sukabumi, hadir. Dan jangan lupa share. Karena share tidak bayar. Oke. Kalau kemarin ada yang bilang Pak Wawan dari Dubai, Bang Indra semua pada takut share katanya. Kenapa? Saya bilang takut share, takut ketahuan upline-nya katanya. Ya gila, lucu juga ya saya bilang. Untuk share video aja sampai ketakutan kan lucu, ya. Oke. Nah, gini ya. Kenapa saya ambil topik kali ini ya, potensi penghasilan di bisnis MLM. Sebenarnya ini kemarin hasil diskusi saya juga dengan Pak Joni ya, dengan Pak Joni, Bang Ari ya. Kenapa kita ambil ini? Artinya kita hanya mau memberikan terutama satu point of view ya, satu
satu cara berpikir yang lain yang selama ini banyak orang gunakan secara umum gitu loh. Nah, artinya gimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan selama ini kan setiap Anda coba meyakinkan baik para pelaku atau orang Anda sebagai yang sering diprospek, banyak sekali orang mencoba untuk meyakinkan Anda dengan cara memberikan bagaimana sih potensi income dari bisnis MLM ini gitu loh. Sebenarnya berapa besar sih potensinya? Seberapa besar sih kita bisa membuat kita itu percaya gitu loh terhadap itu. Nah, kalau saya ngelihatnya ya biasanya sih orang kasih yang enak-enak ya. Orang kasih yang kadang-kadang terlalu awang-awang gitu loh. Bahkan kadang-kadang mereka tanpa sadar juga mereka melakukan itu tanpa sadar, mereka melakukan satu yang namanya overclaim ya. Mereka overclaim walaupun menurut mereka itu adalah satu hal yang bagus gitu loh, tetapi kan faktanya tidak semua orang mendapatkan seperti itu. Nah, kalau saya pengen membahasnya dari sisi yang misalkan dari yang kemarin selalu saya bilang bahwa dari presentasi yang banyaknya orang berhasil dan enggak itu justru lebih banyak yang enggak berhasil. Ya, kalau pebisnis MLM ya. Jadi ujung-ujungnya biasanya jadi penikmat produk, ya, jadi customer. Nah, kemarin juga saya mungkin di 1 atau 2 kemarin di part 1 atau part 2 saya juga jelaskan bahwa komposisi kalau perusahaan network marketing itu mau berkembang besar harus ada 10:1. Ya, mungkin Anda ingat itu 10:1. Jadi harus lebih banyaklah customernya yang pengguna produknya dibanding dari pembangun jaringannya. Itu baru bisa dibilang perusahaan itu perusahaan sehat. Nah, sekarang pertanyaannya kalau saya melihatnya bagaimana sih potensi income-nya itu tergantung ya. Tergantung orang tersebut. Ya, bisa besar, bisa enggak. Ya, apakah bisa besar? Bisa. Tapi mayoritas yang mana dulu nih? Yang enggak dapat sama sekali. Jadi artinya kalau Anda mau masuk meyakinkan seseorang dari cara pandang memberikan begini loh potensi income-nya, menurut saya itu tidak efektif lagi. Kenapa tidak efektif? Karena lebih banyak yang gagal kan? Gitu loh. Jadi lebih banyak yang gagal. Jadi kita harus bisa realistis ngelihatnya. Jadi apakah bisa kita ketika kita lagi di lapangan gitu, apakah kita bisa memberikan bahwa ini adalah salah satu bisnis yang make sense ya, bisnis yang bisa dikerjakan, bisnis yang punya masa depan. Kalau itu ya bisa. Tetapi kalau potensi income-nya itu kan selalu berbanding lurus dengan effortnya, berbanding lurus juga dengan cara kerjanya, berbanding lurus dengan knowledge-nya, berbanding lurus dengan skill-nya. Jadi tidak bisa dibilang potensi bisnis MLM itu besar kalau orang itu tidak memiliki hal tersebut. Dapat ya? Jadi kebanyakan orang di awal itu ketika ketemu dengan seorang pemula, dia menawarkan bisnisnya, ini saya cerita bisnisnya, peluang bisnisnya, dia memberikan potensi yang misalkan dia bilang ini bisa loh mendapatkan ini, misalnya mendapatkan rumah, residual income, mendapatkan mobil, fasilitas mewah, segala macam. Yes, tapi berapa persen? Kan nggak banyak yang nanya seperti itu, berapa persen? Maksud saya apa sih tujuannya? Saya memberitahu ini kepada teman-teman apa sih? Supaya Anda lebih realistis ketika Anda ada di lapangan, ya, tidak memberikan sesuatu hal yang tidak sangat muluk-muluk gitu loh. Ya, tidak muluk-muluk. Jadinya kembali lagi seperti yang selalu saya bilang, sehingga Anda bisa mengukur ekspektasi apa yang harus Anda berikan kepada orang-orang baru. Gitu loh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ketika terlalu banyaknya orang mengasih tahu bahwa potensi MLM itu sebenarnya hebat banget gitu loh. Potensinya luar biasa. Yes, tapi kan ada catatan-catatannya. Gitu loh. Jadi kalau Anda menggunakan kata potensi penghasilan besar, potensi penghasilan bisnis MLM ini untuk meyakinkan orang, itu yang kurang tepat menurut saya. Bukan salah benar ya, kurang tepat aja gitu loh. Karena itu akan bisa jadi satu bumerang di mana orang melihat, ke saya udah gabung kok nggak ada kok yang saya dapat apa-apa, justru boncos saya katanya. Gitu loh. Jadi ini hal yang menurut saya layak untuk dijadikan satu bahan supaya Anda bisa mendapatkan satu pencerahan.
oh jadi begini ya, begini ya. Iya, gitu loh. Kadang-kadang orang merasa ini satu masa depan. Yes, kalau di situnya iya. Kenapa kan? Kalau dari bisnis MLM itu kan satu modalnya kecil, ya. Yang kedua resikonya juga ada tapi kecil. Yang ketiga bisa dikerjakan sebuah orang. Yang keempat juga sistem dan cara ada supportnya. Yang kelima juga ada support kan, ada mentoringnya. Biasa kan disiapkan semua itu sama perusahaan gitu loh. Artinya kita untuk melakukan bisnis dibandingkan dari bisnis konvensional yang lain, memang lebih menarik bisnis MLM dibanding itu. Kenapa? Kalau waktu saya misalkan pertama sekali sebelum jual handphone itu kan saya punya travel dulu, punya travel online. Itu tahun 12 tahun apa 14 tahun yang lalu tuh sempat saya punya namanya yukterbang.com. Itu travel online saya gitu. Artinya di situ saya juga punya modal yang gede gitu loh. Dan akhirnya akhirnya memang beberapa tahun tetap istilahnya balik modal, tetapi artinya saya perlu banyak modal untuk membangun itu gitu loh. Dibanding waktu setelah saya membuka toko handphone juga di Ambassador juga sama. Saya perlu modal juga untuk membangun itu. Berbeda dengan kalau di bisnis MLM. Di bisnis MLM itu maksimal modal itu kan diperlukan cuma $1.000 lah, sekitar 14 jutaan lah, ya. Sebenarnya kalau di atas itu saya tidak menyarankan ya, maksimal. Ya ada yang mungkin 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, tergantung MLM-nya masing-masing. Artinya resikonya itu sangat kecil. Yes, sampai di situ saya setuju gitu loh. Tetapi ketika Anda expose itu potensi penghasilannya kepada orang awam, ketika orang newbie, ketika orang yang baru mengenal ini dengan cara-cara seperti itu, itulah yang mengakibatkan ekspektasi mereka gede sampai akhirnya ketika mereka tidak mencapai itu, mereka kecewa dan itulah yang terjadi statement-statement negatif, pengalaman-pengalaman negatif sehingga membuat nama industri semakin jelek. Itu maksud saya. Jadi artinya bukan saya bilang potensi MLM ini secara real tidak besar loh. Ya, saya sendiri pribadi ya artinya sudah hidup dari bisnis ini 15 tahunan ya. Lebih kurang 15 tahunan saya bisa ibaratnya menikmatin segala hal. Saya bisa sama istri saya keluar negeri, keliling istilahnya keliling ya bisa ke negara-negara besar gitu loh. Itu semua dari MLM. Gitu loh. Artinya bisa menikmatin jalan-jalan, bisa menikmatin banyak hal, bisa hidup bertahan selama berapa belas tahun, itu semua kan dari MLM. Gitu loh. Artinya tetapi kalau itu yang kita buat, artinya itu yang saya buat untuk menarik orang untuk bergabung, nah itu yang akan bisa menjadi satu bumerang bagi banyak orang. Jadi itu maksud saya. Jadi saya nggak mau lagi hal-hal seperti itu yang ditonjolkan, tetapi lebih kepada realistis. Artinya potensi itu bisa sampai ke situ, tapi dengan catatan. Catatannya adalah 1, 2, 3, 4 dan ada tenggang waktunya, ada prosesnya. Kenapa? Supaya ekspektasinya mereka itu sama seperti bisnis, sama halnya seperti saya ketika membuka satu restoran. Ketika saya membuka satu restoran, misalkan satu restoran, mungkin saya mengeluarkan minimal modal 2 miliar, 3 miliar gitu. Tapi tidak ada jaminan saya akan berhasil. Siapa yang bisa berhasil ketika Anda buka restoran, Anda punya jaminan? Tidak ada kan? Siapa yang bisa menjamin Anda berhasil ketika Anda membuka restoran? Ketika Anda berbisnis konvensional, tidak ada yang bisa menjamin. Sama halnya bisnis MLM, tidak ada jaminan apapun keberhasilan di sini. Artinya ketika kita sudah mengerti cara berpikir seperti ini, ketika kita menawarkan sesuatu, itu sangat real, sangat jelas gitu loh. Jadi ketika orang memutuskan untuk Anda ngerekrut orang, dia masuk ke dalam bisnis Anda, masuk ke dalam tim Anda, ekspektasinya itu jelas. Saya bisa gagal di sini kalau saya tidak melakukan ini. Gitu loh. Jadi bukan saya join itu artinya gitu loh, bukan semata-mata karena saya pengen dapat mobil, saya pengen rumah, saya pengen ini. Itu nanti akibatnya ketika saya melakukan ini, ya saya akan dapat akibat ini. Tapi kalau kita mengetrack orang dengan cara seperti itu, yang akhirnya datang orang-orang yang fokusnya hanya ke rumah, ke mobil, ke ini, ke bonus-bonus, akhirnya mereka tidak dapat, mereka kecewa, mereka komplain kepada Anda. Bahkan mungkin komplain kepada MLM itu. Dia salahkan leadernya, dia salahkan perusahaannya, dia salahkan semua. Jadi ekspektasinya. Ya, sampai di sini dapat nggak teman-teman? Dapat nggak, guys? Taufik Bisnis, Mustadi, Chandra, Tangerang hadir.
Surabaya hadir, Rusmaji, sore Bang Indra, sore. Irna Purwati, Riau hadir, Yani berbanding lurus dengan banyak hal, yes. Tapung Hilir Riau, ya, Irna Purwati. Mas Sulistia hadir, Riki Setiawan, Nazaria, Ria, Margareta hadir, Chelsea Berlin, ini kakak saya nih. Dan Al hadir Leku, ya, Riki Setiawan, bener banget Bang. Ya di Asep, ya sore Pak. Baru hadir, nggak apa-apa. Joni Aritonang hadir, Yelisa hadir, Hendrik, Cibidong hadir, dapat Bang, ya, dapat Bang, sip and setuju, ya, dapat, makasih ya. Artinya Nur Latifah dapat. Jadi artinya Anda dapat ya, maksudnya tujuannya gitu loh. Maksud saya itu tujuannya itu sekarang ini saatnya kita untuk meluruskan semua yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Artinya berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah terjadi di marketplace. Tetapi apakah dengan yang saya buat ini atau dengan kita buat ini, ya dengan fasilitas yang saya dengan tim beberapa inisiasi yaitu digital networker atau e-course digital networker, apakah itu bisa langsung merubah paradigma orang? Belum tentu. Tapi at least ada yang berbicara. Masalahnya selama ini kan tidak ada yang berbicara. Kalau tidak ada yang berbicara ya pasti begitu semua. Makanya semakin lama semakin nama industri network marketing itu terpuruk terus setiap hari. Kapan pernah ada orang yang tidak tertarik, dia bangga sebagai pelaku networker, sebagai pelaku networking, sebagai profesi sebagai network marketer, dia bangga. Kenapa? Karena walaupun karena dia tahu persis bagaimana sebenarnya perjuangannya. Tetapi kenapa ketika melihat di lapangan terlalu banyak orang yang overclaim, terlalu banyak orang yang hanya menunjukkan hal-hal yang fantastis yang menurut saya secara teori branding pun itu terlalu lebay sebenarnya. Tapi banyak yang kena loh. Coba Anda bayangkan. Saya sampai semangat banget ya. Ya saya nggak marah ya teman-teman ya. Tapi banyak yang kena, bayangkan tuh. Banyak yang kena hal-hal seperti itu. Anda bisa bayangkan ya. Banyak yang kena hanya karena ditunjukkan mobil ini semua segala macam gitu loh. Jadi yang ke attract itu adalah orang-orang yang bukan cari peluang usaha, tapi adalah mental-mental yang pengen cepat kaya instan. Anda paham nggak maksudnya? Orang yang tertarik dengan itu orang yang pengen cepat kaya, yang tidak percaya dengan proses. Ketika ada sesuatu pembelajaran proses, ketika ada pelajaran bagaimana sebenarnya membangun satu bisnis yang long term, mereka udah nggak peduli. Yang penting saya dapat mobil ini, yang penting saya dapat rumah ini, yang penting saya bisa keluar negeri. Semua itu hanyalah sebuah mental yang bukan lagi mental pembelajar seperti kemarin, tapi bukan setia sama prosesnya, tapi bagaimana hasilnya. Nah, permasalahannya ketika lebih banyak yang nggak dapat, kecewa. Anda dapat nggak sebenarnya alurnya tuh loh. Begitu alur yang terjadi. Saya marah-marah ya. Maaf itu. Saya nggak marah-marah loh. Saya semangat sekali. Begitulah gayanya Bang Indra. Oke, Yulima Max Aurel Gorontalo hadir. Wah, hadir Bang. Sip, ngerti sekarang. Iwan Khairil. Bandung hadir Bang, siap. Intinya jangan berandai-andai kejauhan. Beri peluang pendapatan terdekat dulu. Ya. Nah, kalau peluang pendapatan terdekat itu namanya ekspektasi. Itu namanya bukan ekspektasi. Itu bisa namanya kita kasih projection. Projection itu wajar aja dalam satu bisnis ya. Misalkan saya buka restoran, projection income-nya seperti ini. Ya, dalam 1 tahun, 2 tahun segini, mungkin BEP 3 tahun. Jadi projection yang masuk akal menurut saya. Ya. Artinya gini loh, ya. Artinya projectionnya itu berbanding lurus dengan apa yang Anda kerjakan. Jadi saya dulu adalah salah satu pelaku yang paling suka bikin projection. Ya mungkin teman-teman yang satu tim dengan saya tahu banget. Saya bisa kan 2, 4, 8 segala ya, hitungan eksponensialnya daripada numbersnya MLM gitu loh. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Jadi sekarang itu sebenarnya lebih bagus memberi projection yang real. Contoh nih, misalkan ya, projection yang bagaimana yang real Bang? Misalkan gini, artinya kalau dia join dalam satu bisnis MLM Anda, misalkan Anda bisa menjual produk ini, misalkan 30 botol 1 bulan, berarti Anda punya income komisinya mungkin 200.000 kali 30, berarti Anda dapat 6 juta, berarti potensi projection income-nya mungkin 6 juta sebulan. Tapi dengan catatan Anda menjual 30 produk setiap hari, satu produk setiap hari, berarti 30 botol satu bulan. Ya 30 botol 1 bulan. Tetapi untuk menjual 1 hari
Ya harus di breakdown lagi. Ya, berapa orang yang harus Anda presentasikan? Berapa orang daftar nama Anda? Itu harus clear. Jadi jangan hanya gini loh, saya nggak mau lagi nih. Ayo cari orang jual produk satu hari. Jual produk satu hari belum tentu sebagai orang newbie itu gampang. Jadi berikan satu ekspektasi, satu pemahaman yang sangat realistik, yang sesuai dengan kembali lagi mindset entrepreneur itu maksud saya. Oke. Nah, di sini banyak sekali yang komen ya. Tapi belum banyak yang share. Jadi saya minta teman-teman juga jangan lupa untuk share, terus share karena sesuatu yang baik kita harus share. Ini saya menjawab menanggapi pertanyaan dari Bu Riani ya. Terus Bu Nur Latifah, Bang melenceng dikit boleh nggak Bang? Perusahaan MLM yang udah overpay itu maksudnya apa Bang? Menghitungnya bagaimana? Karena ini termasuk pengetahuan yang harus kita kuasai kan Bang? Ya nanti saya akan buat topik tersendiri tentang ini Bu Nur ya. Yang overpay itu bagaimana gitu, oke? Saya akan buat topik tentang itu nanti. Yes, jadi mengapa dapat orang yang keliru? Karena pancingannya memang keliru. Nah, akhirnya Bu Yani bisa melihat. Ya, artinya bagaimana nge-track orang itu tidak benar. Ya, keliru dia nge-track orang. Akhirnya semua jangan heran kenapa tim Anda rontok. Kenapa kan bilang susah menduplikasi. Karena dari awalnya sudah keliru. Ya, itu namanya sebenarnya kalau Anda mau tahu namanya. Itu namanya kalau versinya istilahnya Eric Worre. Ya, gateway skill. Gateway skill itu adalah finding prospect. How to finding prospect. Bagaimana mencari prospek yang tepat. Itu gateway skill. Itu ilmu gateway skill. Itu artinya ilmu yang harus dimiliki seorang pebisnis jaringan. Jadi kalau lihat aja lah ya. Anda lihatlah, saya udah ngelihat dari seumur 15 tahun karir saya di sini, saya lihat dengan cara nge-track seperti itu tidak ada yang long lasting. Jadi bagaimana sih yang benar Bang? Yang benar itu orang newbie itu langsung masuk ke dalam pembelajaran dulu, belajar dulu mereka. Mereka harus mendapatkan knowledge, skill dulu di awal, pengetahuan sembari praktek. Belajar, praktek. Jadi ada pertumbuhan di situ. Jadi jangan sampai orang join itu hanya gara-gara ngelihat karena pengen, oh bisa dapat mobil. Ya bisa ya. Orang yang mendapat itu kan maksudnya gini loh. Orang yang mendapat itu kan bukan karena dia instan. Kadang-kadang gini loh. Ini sekarang tipuan kamuflasenya begini. Orang dapat rumah itu mungkin dia bisa dapat 1 tahun, 1,5 tahun. Tapi Anda lupa kalau dia ini sudah punya pengalaman di MLM itu mungkin 15 tahun. Anda newbie, Anda pengen dapat begitu itu kan udah kejauhan. Kejauhan gitu loh. Jadi ekspektasinya dibuat yang real dulu. 1.500.000 sebulan, 1 juta, step by step ada tangganya. Sampai akhirnya nanti Anda punya, artinya dreams harus tinggi. Dream itu harus tinggi, harus besar ya, karena mimpi kita harus besar. Tetapi mimpi yang bagus itu adalah mimpi yang bisa Anda breakdown dengan apa? Activity yang Anda bisa kerjakan setiap hari. Gitu. Jadi jangan selalu apa ya? Saya ngomong begini terus karena saya melihat meringis gitu loh. Karena ini yang terjadi di dunia MLM. Dunia MLM ini sekarang itu barbar banget. Jadi mereka mengharapkan, misalkan ada 1 orang di perusahaan itu dapat 1 kendaraan atau dapat reward. Semua orang akan posting itu untuk ngasih tahu, oh bisa dapat ini loh. Lah, dari 100.000 cuma 1 yang dapat loh. Anda tahu nggak hitungannya kalau secara perusahaan? Artinya dia dapat misalkan 100 miliar, dia kasih 1 rumah, dia harga 2 miliar, ya dia untung banget lah kan. Karena lebih banyak nggak dapat kan. Maksudnya jangan sampai segitunya memberikan iming-iming jadinya kepada orang. Jadi tidak real lagi bisnisnya. Jadi kalau Anda mau bisnis Anda itu jadi real, harus berikan yang real. Ekspektasinya real. Jangan aneh-aneh. Jadi mengapa dapat orang yang keliru? Terus makasih Pak ilmunya. Makasih Bu Suryani. Jangan lupa di-share. Mantap suaranya. Penuh semangat. Saya yang mendengar dan menonton Bang Indra ikut semangat. Yes. Maklum. Tapi bukan marah-marah ya. Mantap ilmunya ya. Maaf teman-teman, saya nggak marah-marah ya. Jangan lupa share selalu. Artinya gitu. Jadi kalau kita mencoba memperbaiki industri ini ya, harus dimulai dari orangnya, dari kitanya. Dari bagaimana? Pertama, dari dirinya kita yang sudah mulai upgrade diri. Setelah kita upgrade diri, kita mulai
melakukan hal yang mulai benar nih, hal yang tepat. Tracknya harus benar dulu. Jadi kalau potensi penghasilan bisnis MLM itu bagaimana? Kalau saya jawabnya bisa besar kalau melakukan ini. Bisa sama sekali zong. Tidak ada. Tidak ada. Nol. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa. Nah, kadang-kadang orang datang ke bisnis Anda ajak, dia mengharapkan tidak mengapa-ngapain, tapi dia dapat duit. Wah, itu kan keliru. Itu ngaco. Dari mana dia dapat bisa seperti itu? Kok bisa orang cuma punya pikiran ketika saya join sini pasti saya berhasil? Gitu loh. Tidak bisa. Dia anggap semua itu gitu loh. Dia anggap bisnis MLM ini semudah itu. Bukan. Siapa bilang ini mudah? Gila apa ya? Tidak mudah loh. Nggak ada loh yang bilang bisnis MLM mudah. Kalau Anda prospek orang Anda bilang mudah, itu Anda berbohong. Siapa bilang bisnis MLM mudah? Gitu loh. Nggak bisa. Sama seperti kalau Anda buka toko handphone seperti saya waktu buka, misalkan mau buka restoran, nggak ada yang mudah. Tidak ada satupun yang garansi itu berhasil. Bisnis itu penuh suatu bisnis itu penuh semua dengan tidak kepastian. Semua penuh dengan resiko. Harus clear. Sekali lagi saya gak marah ya. Sorry. Saya cuma lagi semangat. Yosef, karena hampir semua MLM mewajibkan kita posting pencapaian kita biar katanya memacu downline biar semangat dan juga dipakai buat mempancingan orang join. Ya, sekarang saya balik lagi. Perusahaan MLM itu yang benar, standarnya dunia itu melarang posting income. Standarnya dunia. Tidak boleh posting income. Ya. Kalau kita misalkan membuat postingan testimoni atas pencapaian, yes, tapi yang menginspirasi, itu boleh loh. Boleh dong, jangan salah tanggap. Maksud saya ini gini loh, ketika seseorang mendapatkan itu, ketika dia menuliskan, di-share orang, itu boleh dong. Masa orang mencapai sesuatu dia tidak bisa kasih tahu? Ya boleh. Tetapi yang menjadi masalah ketika Anda di lapangan memprospek, tapi itu yang Anda fokuskan, bahwa semua orang bisa dapat ini, kamu pasti dapat ini, kamu pasti dapat ini. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi jangan salah tanggap. Jangan nanti bilang Bang Indra itu anti terhadap satu postingan pencapaian. Bukan. Pencapaian harus dong kita bangga. Tapi ada cara yang elegan, ada yang cara profesional untuk Anda mendapatkan itu. Jangan sampai masyarakat itu misleading. Jadi salah interpretasi. Jadi salah interpretasi artinya bahwa semua orang bisa mendapatkan mobil ini, rumah ini. Enggak, itu misleading namanya. Karena enggak semua orang sama. Artinya di dalam satu pencapaian itu yang dia buat, saya bisa mendapatkan ini. Saya mungkin ibu rumah tangga setelah saya 5 tahun mengerjakan ini. Saya mengerjakan jam 8 sampai jam 12 malam. 8 pagi sampai 12 malam. Tetapi saya juga sudah punya pengalaman MLM selama 10 tahun. Jadi orang melihat, oh dia dapat itu karena pengalamannya begini gitu loh. Jadi jangan misleading. Kadang-kadang ada orang yang dapat misalkan penghargaan mobil ataupun jalan-jalan. Dia dapat dalam 1 bulan. Tapi dia lupa ceritakan bahwa dia sudah punya pengalaman 10 tahun belakangan. Itu loh maksud saya. Supaya jangan orang baru-baru ini punya ekspektasi terlalu besar. Jadi ketipu dia. Dapat gak ya teman-temannya? Kalau dapat ketik komen dong. Dan jangan lupa share. Ruben. Aha, itu dia. Afrizal. Burhan, betul. Bu Elinda. Ya. Gimana ya teman-teman? Maksudnya jangan Anda salah persepsi. Nah ini yang kadang-kadang suka diputar-putar orang. Jadi seakan-akan saya ini anti terhadap recognition. Oh, iri dia katanya. Bukan, sama sekali saya tidak iri. Saya senang orang dapat duit. Saya cuma mau bilang ketika semua orang menarik orang, memprospek orang dengan cara kamu bisa dapat mobil ini, kamu bisa dapat rumah ini, kamu bisa kendaraan ini, kamu bisa dapat ini, kamu dapat ini. Padahal semua orang nggak bisa mendapat itu. Itu yang kita nggak mau. Nanti akhirnya ketika nggak dapat, karena pasti presentasinya Anda jujur. Anda bisa ketik dalam kolom komen jujur sama saya. Ketik dalam komen dalam perusahaan Anda
Berapa banyak orang yang dapat reward sama yang nggak dapat? Lebih banyak nggak dapat kan? Jadi harus dikasih tahu itu. Artinya orang yang dapat reward itu adalah orang yang berprestasi, orang yang kerja keras, orang yang berani bayar harga, orang yang upgrade diri. Itu yang harus dikasih tahu. Jadi bukan hanya sekedar kita posting, oh bisa kita dapat ini, ayo go diamond. Kayak saya dulu ya, ini saya dulu. Go ini, nggak bisa go diamond. Nggak semua orang bisa jadi diamond, nggak semua orang jadi mau jadi leader, nggak semua orang jadi pemimpin. Ih, kok jadi marah-marah saya? Oke. Siap Bang, Yosep, silalahi. Caranya harus elegan dan menginspirasi, bukan pamer, misleading, dan overclaim. Iya, itu maksud saya. Jangan misleading, jangan overclaim. Jadi jangan mengakibatkan orang jadi misleading. Itu yang masalah. Jadi bukan di pendapatannya orang dapat apa enggak. Ya bisa dapat sebegitu, tapi kan ada prosesnya. Purba, siap pudan najugul, horas Bang, mantul Bang. Wah, purba pula ini. Purbaho. Sigulung batu, parhorbor tu partukobol. Betty Riana, Simatupang dapat. Novi, S7, Ruben dapat. Wawan, ada masuk Pak Wawan nih. Pak Wawan, masih banyak yang nggak mau share Pak, takut ketahuan sama upline katanya Pak Wawan. Jadi sekarang ada larangan dari upline atau perusahaan men-share sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, nggak boleh. Jadi kalau lagi ada belajar itu dilarang. Aduh, saya lucu juga mau ketawa saya. Saya Bang Joni sama Bang Aris suka ketawa. Kok bisa ada begitu ya, saya bilang. Negara ini perasaan demokrasi. Jadi dilarang-larang, ada juga gitu ya. Yolita Chen, betul banget Pak Idam. Refill, setuju banget. Yup, betul yang hanya kita tahu, hanya dapat keuntungan belum pasti, bisnis proses yang sulit dan kurang jelas. Ya karena yang disampaikan yang bagus-bagusnya, nggak pernah yang jelek-jeleknya. Ya, nggak boleh. Karena bisnis itu harus ada risikonya. Ya, lihatlah cara orang bank ketika mereka mau kredit KPR. Mereka hitung kalau orang ini nggak bisa bayar loh. Ada apresialnya, risikonya, manajemen risikonya. Harus ada, harus Anda tahu, harus Anda kasih tahu kepada semua orang di awal. Tapi nanti kalau gitu kan nggak jadi menarik, Bang, nggak join. Ya itu dia masalahnya. Kalau Anda sudah jebak dari di awal, dia nggak berhasil, bermasalah terus-terusan. Lebih bagus kita lama tapi orang solid, tapi mantep. Erna Lutiani, makasih ilmunya. Ruben, benar Bang. Ricky, Bang Indra humoris ketika bilang kok saya jadi marah-marah, ya ilmunya nancep banget. Iya, saya kayak marah-marah, karena saya gemes. Tapi saya pengen ketawa-ketawa juga. Itu bukan marah Bang, tapi bakat. Wah berarti bakat dong marah-marah ya. Bu Yani. Jayapura hadir, wow. Nasihat berapi-rapi itu permata, siap Pak Afrizal. Setuju Bang, leader saya bilang pemantasan diri. Jonas, ya. Para horbo Bang, aku si Gulang Batu. Purba. Siapa namamu ini? Purba Siapudan. Najugul, nama nggak jelas. Semangat mengedukasi networker dalam upaya merubah stigma masyarakat yang miring tentang bisnis MLM. Jujur itu realitas show. Setuju Bang. Itu yang maksudnya gitu loh. Jadi Anda jangan gini loh. Kita bisa berbangga terhadap suatu pencapaian. Yes. Kita bisa berbangga terhadap satu kita harus apresiasi itu semua. Pasti ada dalam satu perusahaan itu yang mencapai peringkat tertinggi, mendapatkan hasil yang bagus. Yes. Tetapi kita harus bisa nge-treat hal tersebut juga secara pantas gitu loh. Maksudnya secara normal. Jangan di luar akar sehat. Misalkan ketika saya mencapai sesuatu yang tinggi, saya mencapai peringkat tertinggi, Anda harus memperlakukan saya orang yang pantas, bukan memperlakukan orang yang lebih sekali, bukan. Gitu loh. Tidak ada lebihnya gitu. Maksudnya bukan tidak lebihnya, salah, bukan tidak lebihnya. Tidak ada sesuatu yang, jangan sampai Anda memuja-muja saya, ya memuja-muja saya melebihin akal dari manusia. Itu yang menjadi masalah. Jadinya jadi kultus. Anda harus men-treat saya dan saya harus men-treat Anda as a partner. Yang dimana partner Anda new partner. Orang new partner yang harus dibimbing. That's it. Jadi dibimbing saja gitu loh. Bukan berarti
Saya ini lebih banget dari Anda, bukan. Nah, ini yang bermasalah ketika Anda mengkultuskan sesuatu yang pencapaian-pencapaian, dan akhirnya ketika dipresentasikan di prospek pun hanya menyebut nama orang tersebut, di postingan videonya itu postingan foto Anda pun orang-orang tersebut, semua segala macam tersebut. Artinya harus ada yang disampaikan orang tersebut secara value, harus ada value yang disampaikan bermakna, barulah bisa kita berikan, kita bagikan kepada orang. Tetapi kalau hanya branding kan gak ada gunanya. Kalau ini kenapa saya bilang share kepada teman-teman, supaya banyak orang yang tahu bahwa begini loh sebenarnya gitu loh. Ada value di situ. Bukan maksudnya supaya Anda membranding saya, bukan, gak ada urusan sama saya sama itu. Gitu loh. Saya tahu kok caranya, kalau mau branding saya bisa pakai iklan aja sudah selesai, orang saya tahu kok caranya. Bukan itu yang penting. Jadi untuk bagaimana kita ini bisa memberikan ekspektasi yang benar kepada orang. Anggap semua orang ini yang Anda ajak itu adalah orang newbie, orang-orang baru yang perlu mereka, bukan berarti gini loh, ketika Anda di awal sudah memberikan pemahaman yang benar, mereka nangkapnya benar, sampai akhirnya mereka berproses pun dengan benar. Tetapi ketika Anda lihat aji mumpung dia tidak tahu apa-apa, ya kita bodoh-bodohin aja supaya dapat. Kan gitu sebenarnya, tapi tidak Anda bilangkan. Anda tidak bilangkan sebenarnya, aku bodoh-bodohin kau, yang penting kau join, yang penting aku dapat komisi. Tetapi sebenarnya itu yang Anda lakukan. Itu yang semua orang lakukan. Seharusnya kan kita kasih tahu cara yang benar, ya begini. Jadi akhirnya potensi income dari bisnis MLM itu, jadi orang semua, MLM, jadi semua jadi antipati. Jadi antipati itu bukan karena industrinya, karena memang pelakunya. Istilahnya kalau bahasa saya masuk angin semua. Kenapa saya bilang semua? Karena mungkin 90% seperti itu, di atas 90%. Oke? Jujur itu reality show. Ngegas dikit bang, nggak apa-apa bang. Itu yang namanya semangat, ngegas dikit ya. Perlakukan sebagai partner bisnis, catat. Iya, harus sebagai partner bisnis dong. Jai Purba bang. Oke, sukses selalu bang ya. Jadi itu maksud saya, jadi kebanyakan begitu, kita bisa artinya gini loh, ukurannya nanti jadi gini loh, jadi bias nanti. Ketika kita tidak memperlakukan seseorang itu jadi sebagai partner, jadinya kasihan juga nanti leadernya. Leadernya itu ketika gini loh, manusia itu kan gak gampang untuk disanjung. Manusia itu sangat rentan karena yang gini loh, kita itu manusia itu, kalau menurut saya ya, ini sedikit di luar dari topik nih. Manusia itu tidak didesain untuk terkenal. Anda tahu nggak? Manusia itu tidak didesain untuk terkenal. Yang didesain terkenal itu hanya Sang Pencipta, Tuhan ya kan. Maksudnya yang Sang Pencipta kita, cuman itu yang bisa terkenal. Jadi kalau Anda terlalu jadi melebih-lebihkan, mengkultuskan seseorang itu, lama-lama dia itu gampang jadi jatuh, jadi hancur jadinya. Karena dia jatuhnya karena bukan punya duit. Jadi terjatuh dalam keglamorannya, jadi dia jadi tidak lagi realistik gitu loh. Jadi kadang-kadang cara pandangnya pun jadi dia merasa nanti kadang-kadang udah sama seperti Nabi, nanti dia dipikirnya dia. Itu yang kita nggak mau. Gitu loh. Tapi kalau kita respect, hormat sebagai partner kita yang sudah berhasil, ya harus dong. Tapi jangan berlebihan juga. Jangan sampai melampaui akal sehat. Belajar dari orang yang berhasil bagaimana polanya, ya harus. Jadi harus. Tetapi kalau di MLM ini saya lihat bukan kultus. Gitu loh. Kadang-kadang udah kelewatan gitu loh. Ini kan cuma bisnis biasa gitu loh. Tidak ada yang lebih dari sini. Ya tapi saya nggak bisa menyalahkan juga. Kadang-kadang ada orang yang memang from zero ya, from nothing tiba-tiba jadi sesuatu gitu loh. Ya jadi dia jadi udah kacamata kuda gitu. Ya nggak apa-apa. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi dia menganggap semua orang sama. Kan nggak semua juga orang sama ya. Kadang-kadang ya itu yang kita lihat gitu loh. Tapi yang pintar itu kadang perusahaannya. Yang itu aja yang diangkat. Padahal belum tentu semua orang bisa sama seperti itu. Teori from zero to hero itu betul.
Tapi jadikanlah itu menginspirasi Anda. Jadi menginspire Anda untuk bekerja cerdas, dan akhirnya Anda punya skill, dan akhirnya Anda bergantung sama skill, dan Anda rajin juga melakukan praktek sampai akhirnya Anda mendapatkan apa itu yang Anda inspirasikan gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar, kadang-kadang orang menganggap tuh, wah kalau kita join di sini, kita di sini pasti jadi. Enggak, mau siapapun leadernya, mau siapapun yang hebat di sana, kalau Anda nggak melakukan, gagal kok. Anda berhasil karena Anda, gagal karena Anda. Jadi jangan pernah salahkan orang. Jadi mandirilah, itu kuncinya. Baby masuk Ren. Kok datang lagi? Udah kangen kali sama Dedi. Saya dulu. Dia selalu di rumah. dia selalu pengen lihat ini. Say hello dulu. Say hello. Hai. Say hello, say hello. Ya, itu lagi live. Dedi lagi live itu tuh, lagi live. Say hello. Say hello. Hi. Hi. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Ya, hi everyone. Ini my name is Eliseva gitu dong. Ya dong, ya. Ya, jadi sebentar ya, live dulu boleh? Saya. Ya. Ya. Boru hasian. Oke, ya. Jadi bagaimana potensi, sekali lagi balik ke topik ya, potensi penghasilan di bisnis MLM, ya tadi itu. Hai sayang, bye-bye. Potensi penghasilan di bisnis MLM bisa dua. Bisa luar biasa, tapi dengan catatan gini, rentang waktunya, prosesnya begini. Tapi bisa zong, bisa nol kalau nggak melakukan apa-apa. Ya. Jadi itu maksud saya gitu loh. Jadi gila nggak? Anda bisa bayangkan nggak ya? Ini keren banget ya. Ini keren banget kalau bisa semua orang punya cara berpikir seperti ini, dan semua istilahnya melakukan seperti ini. Bagaimana industri ini luar biasanya. Ini akan menjadi menggelinding satu industri yang tidak dipikirkan oleh orang, direndahkan oleh orang, tapi bisa maju naik gitu loh. Dengan orang-orang yang punya potensi. Besok-besok orang-orang menyuruh anaknya bukan lagi jadi dokter, bukan jadi insinyur. Jadi pemain, jadi networker aja kamu. Wah, luar biasa tuh jadi networker. Dan sampai besok, saya pernah dulu sampai berapa tahun yang lalu sampai diajak saya pernah dulu diajak salah seorang orang Filipina bikin fakultas network marketing di kampus dia. Gitu loh, sampai begitunya. Jadi sampai akhirnya nanti ada jurusan network marketing, gila nggak tuh? Gila, kayak, itu mah visinya tuh. Sampai nanti akan ada seperti itu. Tapi kalau sekarang gimana kita membuat seperti itu? Mesti di lapangan berantakan begini. Ini kayak benang kusut. Tapi thanks to social media, thanks to digital, artinya suara seperti ini bisa didengar banyak orang dari lintas perusahaan, dari banyak leader. Semoga semua banyak leader melihat ini sebagai satu pembelajaran, satu insight yang positif, bukan melihat ini sebagai lah enak aja si Indra mah ngomong gitu, emang dia siapa? Jangan seperti itu gitu loh maksudnya. Artinya kita membela profesi kita. Saya membela profesi saya, bukan membela siapa company jelek, siapa leader yang jelek, bukan gitu, bukan personalnya. Kita boleh nggak setuju bahwa ini yang bagus, bisa binary bagus, bisa unilevel, bisa tanpa produk bagus, bisa tanpa autoship bagus, ada yang nggak pakai autoship bagus. Kita bisa berbeda di situ, tetapi sesama networker, sesama pebisnis jaringan, kita harus membela profesi kita di mata orang yang lain. Karena di luar kita ini masih banyak orang yang harus mereka tahu bahwa industri ini adalah industri yang besar, merupakan industri yang wajib kita perjuangkan sama-sama. Itu loh. Ya gitu loh, maksudnya ya saya nggak mau gitu nanti. Jadi tiba-tiba nanti leadernya, wah kau belajar di sana kau jadi berubah kau tidak menghasilkan sales lagi. Jadi kamu jadi banyak belajar, disalahin jadi banyak belajar loh. Kamu tidak belajar, kamu digital networker sama Indra tuh, jadi kamu tidak menghasilkan sales, jadi lebih banyak belajar. Jadi nggak banyak sales, ya nggak untung dia kan. Jadi dipikirnya dirinya sendiri. Oh juga akan kacau gitu. Seharusnya dia juga harus mengerti bagaimana membangun. Jadi gini loh, jangan sampai salah. Apa sih bisnis MLM itu enaknya? Kalau Anda mau tahu, ayo kasih tahu deh. Apa sih kelebihannya kalau Anda mau tahu? Ayo Anda ketik deh sambil saya bacain komen. Apa kelebihan dari bisnis? Apa esensi dari bisnis MLM itu? Yang saya pahami dari dulu,
Yang saya suka, kenapa saya suka, cinta banget bisnis MLM. Anda harus tahu apa pemahamannya. Anda ketik ke bagian yang tahu. Hai Elisheva, cute, iya. Dia selalu tuh kalau dia lagi live, selalu pengen lihat dia. Masuk on frame katanya. Hai sayang, pinjam dong nanti rotua. Ai lucunya baby ya. Sri Subekti, wow so cute babynya. Namanya paling kecil perempuan satu-satunya. Elisheva yang dirinya cute. Hebat bang, visioner banget ya. Ayo Anda bantu saya komen apa esensinya yang selama ini Anda tahu. Coba. Maksudnya jangan yang negatifnya ya. Kenapa Anda mau melakukan itu? Karena harus Anda tahu. Jadi jangan join-join aja. Anda harus tahu dong. Ya. Terus sekali lagi jangan lupa share. Pak Wawan mana nih? Pak Wawan mana nih? Pak Wawan masih banyak nggak mau share Pak Wawan? Takut sama leadernya katanya. Itu Pak Wawan ya, bukan saya. Pak Wawan kemarin komen begitu. Pak Chandra bilang jadi banyak saudara Pak Indra. Yes, ya itu betul. Syifa, enaknya di bisnis MLM itu, ini bisnis saya sendiri, tidak ada yang memaksa saya. Yes, itu betul. Harusnya berbeda-beda cara tapi tetap satu MLM. Ya itu betul. Punya garis start yang sama, itu juga betul Pak Yosef. Ya, betul. Ayo yang lagi. Kenapa Anda join MLM rupanya? Apakah ya makanya ini harus benar juga. Apakah karena Anda teriming-imingin pengen dapat rumah, pengen dapat mobil, atau cuman mengawang pengen sukses? Ya sukses yang bagaimana? Itu kan terlalu ngambang. Jadi kalau Anda join tidak tahu mau ngapain, itu kan kacau itu. Anda harus, kenapa Anda cinta gitu? Kenapa Anda suka? Kenapa Anda mau menjalankan ini, menghabiskan waktu untuk mengerjakan ini? Gitu loh. Anda harus punya alasan dong. Harus Anda punya tujuan. Berbahaya kalau Anda nggak punya tujuan. Nah, mayoritas sekarang banyak yang nggak punya tujuan. Ada yang bilang unlimited income. Nah ini, jual nih. Lagi lihat ini dia nih. Ini kelihatan baju saya nggak? Unlimited income. Itu betul. Waktu dan penghasilan yang tidak terkait dan terbatas. Waktu dan penghasilan yang tidak terikat dan terbatas. Ya bisa di satu situ ya, terikat dan tidak terbatas ya, kalau menjalankan dengan benar. Artinya tak terbatas itu penghasilan itu ada catatannya tuh ya, bukan tidak terbatas secara umum. Modal tidak begitu besar ya, betul. Potensi punya passive income terlalu ngambang, lebih tepat dia residual income. Passive income itu residual income, tetapi dengan catatan, dengan mengerjakan selama berapa tahun, prosesnya bagaimana, dengan mempunyai tim berapa besar, dengan perusahaan bagaimana, berarti ada syarat-syaratnya. Ya, ada catatan-catatannya. Terus diri jadi lebih bisa berkembang dan bertumbuh secara mindset. Ya, betul juga. Ya, normatif, ini normatif semua. Nah, saya kasih tahu nih, kalau saya pribadi, bisa dilakukan kapanpun. Kenapa saya suka bisnis MLM? Ya, kenapa saya suka bisnis MLM dari dulu? Karena bisnis MLM itu esensinya bagi saya adalah bisnis, satu, bisnis silaturahmi. Yang kedua, kalau Anda mau berhasil, mau dapat income yang besar dalam waktu periode yang lama, Anda harus bantu orang di bawah Anda. Ketika orang yang Anda bantu, baik itu secara edukasi, bagaimana mereka berkembang, bagaimana membangun jaringan mereka dapat income besar, Anda otomatis dapat income. Ya. Ini hal yang berbeda ketika Anda suruh paksa tim yang di bawah Anda untuk kerja supaya dapat Anda income. Itu cara mindset, cara pandang yang berbeda. Beda ketika, ayo aku bantu kamu, apa yang kamu kurang, begini-begini, apa yang kamu gak bisa, begini-begini, sampai dia berhasil. Supaya ketika dia berhasil, Anda dapat income. Berbeda dengan, hey, salesmu berapa, kok belum dapat kamu, kok belum closing-closing. Beda. Satu posisi sebagai leader, satu sebagai bos. Jadi berbeda ini cara perpandangnya. Jadi cara pandang ini yang membuat banyak orang, selama ini kebanyakan orang memperlakukan itu. Kok kenapa gak dapat sales, kenapa kau gak dapat closing-closing? Ken Seto, how are you Ken Seto? Brother from Canada. Gitu loh. Jadi berbeda gitu loh. Berapa banyak sekarang orang yang dipush sama leadernya. Berapa banyak orang yang dipush untuk tetap berhasil. Tapi
Dia push itu bukan tujuannya untuk supaya, dia bilang bukan tujuannya buat orang itu, tapi buat dia dapat komisi, supaya dapat pairing, supaya tercapai targetnya. Berbeda dengan cara, kamu kurang apa nih? Apa yang bisa saya bantu supaya kamu bisa maksimal? Kan itu yang harusnya. Jadi fokusnya adalah, ketika fokusnya sama diri sendiri, dia pasti akan memperlakukan orang dengan cara-cara dia sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan orang kalau dia fokus kepada orang yang diajak dia. Jadi ketika saya mengajak orang, saya pribadi, saya sangat fokus bagaimana menciptakan orang itu jadi diamond. Itu selalu fokus saya dari awal. Jadi sponsorship saya, makanya dari dulu setiap sponsor saya itu bisa rata-rata pasti jadi diamond. Kenapa? Karena saya fokusnya kepada mereka, bukan fokusnya ke saya. Tetapi ketika saya fokus ke mereka, saya dapat income yang besar. Memang itulah kelebihan dari MLM. Hanya fokus yang berbeda. Jadi begitu dia caranya gitu loh. Ya itu realitanya. Zeni Asmara, sukseskan mitra kita pun sukses. Iya, tetapi saya nggak mau itu jadi lip service, hanya di bibir. Tapi kadang-kadang sama downline-nya dia berselisih, gosip-gosipan, berantem, sama upline-nya dia gosipan. Jadi kalau Anda sudah mengajak orang itu, memang bukan kewajiban Anda buat dia sukses. Tapi itu adalah goal pribadi Anda. Ketika Anda mau ngajak orang, Anda punya punya hati pengen merubah nasib orang ini. Anda punya hati pengen mengajarkan orang ini bukan hanya dari segi duit, tapi bagaimana mengembangkan dirinya. Nah, bagaimana Anda bisa melakukan itu kalau Anda sendiri belum berkembang? Jadi makanya sebenarnya banyak leader-leader itu pun harus belajar dulu, berkembang dulu. Dia nggak akan bisa mengajarin orang, yang diajarnya yang dia tahu. Bisnis investasi yang paling murah dan memungkinkan untuk freedom time dan finansial dengan cara membantu orang menjadi sukses. Ya, bisnis investasi yang paling murah. Investasinya memang murah, terbilang murah dibandingkan bisnis lain. Dan memungkinkan untuk time freedom, yes. Ya kayak saya lah, kan kerja dari rumah terus. Bangun e-course digital networker, asli tidak pernah ketemu orang. Saya, Pak Joni, Bang Ari itu semua dari digital. Tidak pernah ketemu. Kami aja tidak pernah ketemu, padahal teman lama tidak pernah ketemu. Gitu loh, bisa kita bangun. E-course digital networker itu memang kita fokuskan untuk mengajarkan, bukan fokusnya terhadap hasil, tapi bagaimana fokusnya mereka ini terhadap proses. Makanya kalau Anda lihat banyak juga orang yang gak suka. Kenapa? Karena dia berharap ketika ikut e-course itu mereka kan langsung bisa sukses, bisa dapat prospek, bisa dapat jaringan, bisa closing, karena ekspektasinya terlalu besar. Dan itulah yang membuat mereka jadi down. Kadang-kadang, kok begini, kok udah banyak orang yang masuk, udah buat satu hal seperti ini kok nggak dapat. Dia nggak mau ngikutin prosesnya. Jadi kadang-kadang dia belajar itu kayak ikut satu e-course cuma pengen dapat satu hal, satu kayak simsalabim, ilmu jitu-jitu gitu. Nggak bisa. Network marketing itu seni. Kalau menurut saya network marketing itu seni of business, art of business kalau menurut saya. Jadi art of relationship, nah itu lebih tepatnya, art of relationship, seni membangun hubungan, seni silaturahmi, bisnis silaturahmi, bisnis partnership. Kalau kita mau sukses harus banyak bantu orang partnership kita untuk sukses sehingga kita dapat passive income. Bagaimana mau sukses, mau share aja takut upline. Nih, Bro Wawan nih ngomong lagi nih. Bagaimana mau sukses, mau share aja takut sama upline gitu. Saya tuh sampai ketawa. Ini Bro Wawan ini sampai kita bahas sama Bang Joni. Ya lucu juga ya. Ya lucu juga gitu loh, sampai takut share sesuatu gitu. Itu kan lucu. Takut atau nggak enak gitu. Ya kan lucu juga. Masa orang nggak bisa bebas untuk belajar kemana-mana, itu kan lucu kan? Masa harus diatur-atur gitu? Nanti saya akan bahas topik tentang cross-lining deh. Mungkin Anda terkejut-kejut, nanti akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh banyak orang. Jadi cross-lining itu kenapa dibuat dulu sama orang? Nanti akan saya bahas topiknya. Itu satu ya, tentang cross-lining. Tadi Ibu ada request tadi dari yang Jogja tadi itu ada juga tuh nanti. Bandung hadir, maaf telat. Gitu teman-teman, ya. Ada pertanyaan nggak tentang seputaran yang tadi?
masuk akal nggak sih apa yang saya sampaikan, atau misalkan apa saya terlalu mengada-ngada, apakah sebenarnya ya kayak tadi itu saya bilang, banyak orang kan bilang alah mah bisa-bisanya aja itu dia itu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang kan ya kita harus mulai berani speak up seperti saya bilang gitu loh. Artinya gini loh, etika basic, attitude kita, etika kita, semua hal yang menyangkut dengan etika, hormat kita kepada semua orang, iya dong. Sama partner juga yang artinya luan lebih join, upline kita, leader kita harus hormat. Tapi hormat itu beda tipis dengan kita mengkultuskan. Gitu loh. Jadi yang kita kadang-kadang banyak orang itu yang saya lihat tuh dia menjual ini aja. Bukan dirinya yang dijual. Ini yang di-share-nya tentang orang ini terus yang mendapat kehidupan yang layak ini gitu loh. Ini aja yang di-share. Sampai-sampai akhirnya nanti dia yang paling banyak dapat benefit. Besok-besok orang kan mencari dia, bukan mencari dia. Dia mah begini-begini aja terus. Karena orang yang sehat, ya kalau ada satu orang bawah, satu orang yang berperingkat tinggi, kalau Anda tanya saya join, saya pasti join sama dia, bukan sama Anda. Gitu loh. Jadi berhentilah artinya ketika dia membuat satu video atau satu postingan yang bermanfaat, ya nggak apa-apa dong share. Tapi kadang-kadang ini enggak, kehidupan pribadi yang hanya memancing, menginteraksi, di mana sebenarnya itu untuk konsumsi pribadi gitu loh. Itu banyak saya lihat, banyak sekali. Dan kita saya sering kali bahas sama beberapa top leader di dunia itu. Kita sering diskusi tentang itu. Itu kita sebut dengan hype. Dan itu it doesn't works. Itu nggak pernah berhasil. Ada yang pakai Lamborghini lah dulu, semua segala macam. Karena kita dulu ada beberapa dibagi-bagi Lamborghini apa segala macam. Itu nggak bisa berhasil. Itu hype, model yang begitu nggak pernah berhasil. Nggak bisa long term, gitu loh. Bahkan sekarang ini trennya, kalau Anda mau tahu ya, tren para top leader yang ya saya kenal pribadi, bukan orang luar gitu loh. Artinya dia bisa punya income miliaran sebulan itu karena dia udah di bisnis ini mungkin 30 tahun. Artinya dia konsisten membangun bisnis dia itu udah 10 tahun lebih, 15 tahun lebih gitu loh. Jadi artinya wajar dia dapat segitu gitu loh. Tetapi gayanya mereka berbeda sekali sama leader di Indonesia. Mereka satu nggak mau diekspos, mereka low profile, mereka jago mengelola finansial, mereka bisa beli aset banyak, mereka jago mendiversifikasi asetnya dia. Benar-benar orangnya betul-betul berbeda. Dan sangat terbuka. Udah income segitu aja, ketika diskusi dengan orang niat memprospek dia, mereka denger. Yang enggak begini, enggak. Mereka terbuka. Kan masalah dia mau apa enggak kan itu dia gitu loh. Nanti tapi dia tahu cara berkomunikasi dengan orang yang bagus. Tapi kalau yang sekarang ini kita lihat kan enggak, kadang-kadang udah banyak melampaui batas. Oh, saya lihat aja deh YouTube di Facebook banyak sekali. Tunjukin duit nih misalkan gini. Anda mau seperti ini, saya dapat segini sebulan. Ayo join segera. Aduh, kacau kan? Kacau kan gitu. Artinya kacau nanti jadi begitu. Nanti semua orang jadi kacau. Menginspirasi itu paling bagus itu adalah menginspirasi prosesnya orang. Proses bagaimana dia dari dulu gitu loh. Itu menginspirasi menurut saya gitu loh. Proses itu yang perlu diinspirasi dan diajarkan proses itu. Jangan berhenti diinspirasi. Kalau itu tim Anda ajarkan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda tanya saya misalkan, Bang Indra, apa yang Anda lakukan ketika membangun satu MLM? Apa yang Anda lakukan misalnya gini? Saya bisa ajarkan Anda proses yang saya lakukan. Atau misalkan paling gampang, bagaimana Anda membangun e-course digital networker. Dari tanggal 1 Mei kemarin 2020 sampai sekarang tanggal berapa? Tanggal 25 Juni. Ya, 2 Juni 2020 itu sudah ada lebih 2.000 membernya, artinya lebih kurang 2.000-an closing. Bagaimana Abang membangun itu? Saya bisa ajarkan Anda step by step. Itu namanya pola. Artinya saya tahu karena saya tahu step-stepnya karena saya melakukan. Jangan sampai yang saya tunjukkan nanti tiba-tiba kepada Anda, saya naik Lamborghini, saya naik ini, ayo mau sukses sama saya, itu saya lagi membohongin Anda.
Itu yang saya nggak mau gitu loh. Karena semua butuh prosesnya. Jadi kita belajar dari orang-orang. Oh, kita belajar dari ini, kita belajar dari ini, kita ambil yang bagusnya, yang nggak bagusnya kita ambil, kita ambil, kita ambil, kita ambil. Akhirnya kita bertumbuh. Oh, begini. Jadi kita nggak gampangan lagi, kita kritis jadinya. Kita menjadi seorang network marketer yang kritis, yang tetapi yang punya mindset yang bagus, cara pandang yang bagus gitu loh, ngelihat bisnis ini. Jadi tidak tergoyahkan. Seperti kemarin saya bilang, jadi tidak tergoyahkan dalam artian kita bagus, tetapi kita fokus sama loyal pada mimpi kita dan keluarga kita. Kita nggak fokus kepada yang ini, enggak. Tetapi kita terus membina hubungan ke atas, ke bawah, kita bina hubungan semua kepada semua orang, kepada semua pemain networker. Kita tidak anti, kita tidak ada batasan. Kenapa? Karena tapi kita tahu arah kita kemana. Artinya kita tahu apa yang kita lakukan. Gitu loh. Sebenarnya coba lah logika ya. Ini kita jujur-jujuran ya teman-teman ya. Saya mau bahas apa yang Pak Wawan tadi bilang. Ini saya ngomong speak up seperti begini, artinya jangan Anda ambil dari negatifnya. Kalau misalkan ini contoh ya. Ini contoh aja. Saya kadang-kadang ini jadi satu topik menurut saya yang bagus. Kalau misalkan share video, artinya kalau Anda belajar digital networker, ikut e-course, Anda takut share, Anda takut ketahuan, itu saya nggak tahu itu apa yang sedang terjadi dengan di hidup kita gitu. Sampai ketakutan kita belajar. Jadi Anda sampai dikontrol seperti itu gitu loh. Itu bukan bisnis namanya. Itu bukan bisnis. Oh, jangan marah kata istri saya. Sebenarnya bukan marah, tapi kadang-kadang gemes. Gemes. Kenapa bisa orang seperti itu gitu loh. Begitu banyak kedoktrin. Ingat nggak kejadian ini? Saya balik sebentar di luar topik ya. Kejadian kemarin yang polisi tangkap satu leader dan beberapa perusahaan MLM yang katanya ditipu, ada yang diculik apa segala macam. Ya itu akibat begitu. Lihat aja videonya kemarin itu yang di YouTube. Bagaimana cara motivasi. Kamu begini. Itu udah kayak sekte saya lihat. Udah kayak sekte. Ini kok jadi begini, jadi kayak, tau gak, bisnis MLM itu jadi kayak kampungan. Maksud saya orang, bukan mendiskreditkan orang, bukan ya. Istilah kampungan itu maksudnya kan cetek banget gitu loh maksudnya. Kok sampai sebegininya? Karena gini loh, kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya bisa melihat bagaimana yang besarnya gitu loh. Karena saya banyak berteman bagaimana cara mereka gitu loh. Jadi gini jomplangnya, kacau banget kita gitu. Jadi gitu loh, jadi ayo dong guys, balik ke topik tadi, bagaimana potensinya bisnis MLM ini. Jangan cuma bisa bilang besar-besar aja, harus kasih tahu juga begini, resikonya kasih tahu juga. Dan Anda harus kasih tahu juga, ada yang berhasil, beberapa orang seperti ini, ada yang nggak berhasil, lebih banyak nggak berhasil sih. Jadi artinya kalau kita mau bagian yang 1% atau 5% yang berhasil, kita harus komitmen buat begini. Jadi orang jelas gitu, di awal tuh jelas, oh gitu toh. Jadi kita nggak harus langsung dapat mobil ya. Enggak lah, kau harus belajar dulu. Kau enak aja kau dapat mobil. Kita harus dapat rumah nggak? Iya. Nggak bisa dong dapat rumah langsung. Ya kau harus belajar lah, berproses lah kau. Gitu. Aduh, seneng banget nih. Semangat banget ya. Bang, masuk akal, klik love. Masuk akal, itu upline apa bos? Masuk akal, bagus. Itu leader juga, setuju ya. Kalau share profil leader terus cerita awal-awal bangun bisnis kita, itu gimana bang? Dan hanya itu saja terus diduplikasi. Ya kacau lah. Ngapain Anda yang perlu itu di branding diri Anda. Kok jadi leader Anda ada branding? Ngaco. Yang perlu bertumbuh tuh Anda. Leader mana dapat duit, ngapain Anda branding lagi? Halo, leader itu sudah berhasil. Dia udah berhasil, ngapain ada branding? Yang perlu ada branding itu diri Anda. Anda yang perlu ada branding, Anda yang perlu Anda maksimalkan supaya Anda bisa mengikuti jejak dia. Lah kalau Anda branding lagi, dia makin naik lah, Anda makin jomplang lah. Ini gimana cara berpikirnya? Makanya saya takut juga ngomong begini, nanti banyak leader Anda marah sama saya. Jadi ketahuan katanya. Kenapa bukan nyalain leader Anda ya? Saya dulu seperti itu. Saya mau diri saya nggak mau nyebut orang. Saya dulu seperti itu.
Dari semua dulu tim saya suka share tentang saya gitu segala macam. Jadinya saya aja yang naik, mereka mah nggak boleh itu. Bukan nggak boleh ya, maksudnya kecuali si leader beda ya, kecuali itu memberi value, dia lagi live atau buat kata motivasi atau apa segala macam. Ya bisa lah, kita kan cuma pengen menyampaikan quote itu gitu, motivasi atau video seperti itu. Kalau ada value ya dibagikan lah. Selama ada value mau siapa juga nyampaikan, kita bagikan kan. Value selalu berbasis value. Jadi oh ini value nggak, ini punya value nggak. Wawan, Pak Wawan setuju. Muhammad Noval, sangat bermanfaat bang. Terima kasih Noval Tangerang hadir. Siap belajar coach, siap kosong kelas. Memang orang selalu fokus ke hasilnya, bukan pada proses untuk menjadi sukses. Akhirnya banyak kecewa. Iya betul Bung Nani Erma, itu yang saya nggak mau tuh. Alon, apa kabar Alon? How are you Alon? Pak Swasta, apa kabar? Bang, kadang leader bilang tuh lihat si Anu tuh awalnya ngutang, terus dia sekarang bisa sehebat sekarang. Nah masalahnya tak semua bisa berutang atau tak mau berutang demi sesuatu yang belum jelas. Apa belum jelasnya? Karena kita belum tentu bisa senekat orang-orang itu. Dan ketika kita memutuskan untuk mengikuti prosesnya secara alami, apakah kita salah? Bang, kadang kadang leader bilang tuh lihat tuh si Anu awalnya ngutang, terus dia sekarang. Nah, itu juga kan. Itu jadi satu masukan ya. Artinya gini loh. Si orang itu ngutang karena dia nggak punya duit. Tapi kan nggak semua orang pengen ngutang. Nah kalau saya dulu, yang seperti saya cerita kalau Anda lihat video-video sebelumnya, saya dulu waktu join 5 tahun yang lalu dalam keadaan bangkrut, memang saya ngutang, pinjam kartu kredit teman. Tapi kan itu kan tidak bisa saya samakan ke semua orang. Tapi bukan proses ngutangnya yang saya harus ajarkan kepada orang kan. Tapi sebenarnya bagaimana berproses mereka bukan ngutangnya, tapi bagaimana mereka berproses activity-nya kan. Step-stepnya supaya mereka bisa melakukan supaya mereka mendapatkan hasil seperti saya kan. Jadi Anda harus juga wise. Itu maksud saya juga bukan ATM itu amati, tiru dan duplikasi. Duplikasi maksudnya begitu bukan sampai ngutangnya pun disuruh ngutang orang, yang ngaco lah. Jangan seperti itu. Kan seperti mindset entrepreneur, jangan jiplak banget gitu loh. Kita harus kreatif, harus otak kanannya harus jalan. Jangan cuma hanya ngikutin. Jadi kadang-kadang Anda nggak tahu apa yang Anda lakukan. Kadang-kadang Anda nggak tahu Anda share sesuatu, Anda nggak tahu Anda share apapun. Nah itu yang jadi masalah. Jangan seperti itu. Jadi kita itu boleh berbangga, kita boleh terinspirasi, tapi tetap kita menjadi orang yang lebih kritis, lebih kreatif. Jadi maksudnya di situ, karena kita belum tentu, nggak semua orang bisa ngutang. Nah ketika kita memutuskan untuk mengikuti proses secara alami, ya nggak salah dong. Seharusnya seperti itu gitu loh. Jadi pondasinya kuat. Jadi long term, goalnya itu long term jadinya. Baru mulai Coach Indra ya udah lama Pak, tapi nggak apa-apa Pak, lanjut terus. Bu Lili Suryani, bagaimana cara mempromosikan diri sendiri? Beri contoh. Itu saya ajarkan di e-course Digital Networker Bu. Di sini enggak. Teknisnya itu ada bagi teman-teman yang sudah gabung di e-course Digital Networker, mereka tahu tuh bagaimana basic-basicnya, artinya melakukan aktivitas dari sosial media, ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak fokus kepada membranding kita, tapi kita bukan fokus mempromosikan kita, tapi ketika kita beraktivitasnya fokusnya sama activity, akhirnya tanpa kita sadar branding kita juga naik. Karena biasanya kalau orang mau branding itu dia keluarkan duit banyak sekali kan. Tapi kalau kita fokus sama aktivitas kan, orang itu jadi kayak gini loh bahasanya. Kayak zaman dulu, Anda tahu nggak dulu kalau di sekolah atau di kampus kita ada anak gaul ya. Anak yang terkerennya, apa sih istilahnya itu? Apa istilah itu dulu nih? Kan dalam satu sekolah itu anak basket atau apa, cewek kan di zaman satu SMA tuh kan ada gitu kan, yang keren-kerennya, yang megang gitu loh. Kan ada gitu kan. Itu kan dia karena udah punya branding gitu loh. Mungkin dia anak basket gitu kan, biasa begitu. Ya, jadi Anda harus kena aktivitas-aktivitas mereka yang mereka ciptakan sehingga mereka mungkin jago basket. Jadi itu yang tanpa sadar branding mereka jadi naik. Gitu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana promosikan sendiri, ya nggak bisa saya jawab dari sini. Tetapi di course itu ya banyak materi-materi yang sudah kita siapkan. Ada dalam bentuk video, dalam bentuk ebook, ya. Jadi bagi teman-teman yang nonton ini belum ikut e-course Digital Networker, nanti Anda bisa juga lihat aja ya. Lihat aja, klik aja di indrajayapurba.com. indrajayapurba.com. Ya. Dan satu lagi bagi teman-teman yang ini kan sudah ke part 6 ya. Live saya part 6. Part 1, 2, 3, 4, 5. Part 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau Anda cari di Facebook saya agak sulit.
Makanya saya buat semua di dalam YouTube saya, di YouTube channel saya. YouTube channel saya itu namanya Indra Jaya Purba. Anda tinggal subscribe aja supaya nanti untuk setiap saya update Anda tinggal dapat notifikasinya. Indra Jaya Purba. Cari aja di YouTube Indra Jaya Purba. Kalau Anda cari Indra Jaya Purba yang paling ganteng ya nggak dapat. Tapi Indra Jaya Purba saja. Ya, Anda subscribe bisa ya supaya Anda dapat notifikasi ketika saya update di sana. Jadi artinya tugas saya nggak mau jadi maksudnya saya cuma pengen membantu Anda, lebih memudahkan Anda. Ada satu sarana tools yang Anda bisa buat belajar gitu loh. Jadi ada second opinion. Anda mendapatkan dari perusahaan, Anda mendapatkan dari leader Anda, tapi ada second opinion yang Anda bisa jadikan jadi masukan. Artinya Anda bisa bertumbuh juga terus-terusan. Karena gini loh, kadang-kadang second opinion itu perlu. Jangan Anda kira nggak perlu second opinion. Dokter aja kalau dalam sesuatu memutuskan mendiagnosa sesuatu, mereka perlu second opinion loh. Karena kalau satu sisi aja, ya repot kan. Nanti bisa jadi salah judgementnya, salah penilaiannya. Karena hati-hati loh, leader itu juga manusia loh, bisa salah. Makanya ketika dia salah gampang kecewa orang-orang. Makanya jangan terlalu, ekspektasinya terlalu tinggi juga. Jangan dilebih-lebihkan kali. Anggap aja sebagai sahabat, sebagai partnership. Jadi ketika kita sahabat, saudara ada yang salah ya kita maklum. Dari ketika ekspektasinya terlalu tinggi, mengkultuskan, mengagung-agungkan, akhirnya ketika melakukan kesalahan Anda langsung kecewa. Itu juga tujuannya. Saya baru bergabung kelasnya Pak, semoga bermanfaat buat saya. Amin, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Wah, Yigal, Alon, ya betul. Betul yang mana nih bro? Ya, artinya jangan terlalu mengagung-agungkan. Jadi maksudnya Anda nantinya Anda menjadi seorang networker, pebisnis yang sangat realistis, yang sangat menggunakan akal sehat, sangat menggunakan ini gitu loh. Jadi tidak lagi jadi bukan lagi kelas, nanti bisnis Anda jadi nggak kelas-kelas bawah, betul-betul profesional yang Anda tidak bergantung terhadap keberuntungan karena ketemu orang, oh ini nanti saya rekrut ini bisa menjadi dia banyak teman saya nanti jadi sukses, bukan. Tapi Anda tahu prosesnya, Anda punya skillnya, Anda tahu caranya, sehingga Anda tahu prosesnya, Anda tinggal menikmatin prosesnya. Karena Anda tahu nggak semua orang pasti yes. Karena Anda tahu juga pasti banyak orang bilang no. Karena Anda tahu seperti itu, Anda akan mencari fokus kepada yang yes. Yang no juga Anda tetap bina hubungan. Karena Anda tahu yang no akan bisa berubah jadi yes. Wah, keren banget kan? Cemana? Cemana? Ya kan? Bener gak? Ya pasti ketemu. Kalau nyari Indra Jaya Purba paling ganteng pasti nggak ketemu. Bagaimana membangun kolam prospek Bang Indra buat menjadi partner kerja di MLM kita? Bagaimana membangun kolam prospek Bang Indra? Kolam prospek, bahasanya itu kolam prospek. Sebenarnya banyak cara ya. Anda bisa bikin tribe, komunitas dari grup Facebook juga bisa, ya. Kasih value sama orang. Ya, banyak lah. Tapi kan ini advance yang dipertanyakan Pak Novel ini advance ya. Jadi sebenarnya jangan kolam prospek dulu, fokus sama personal prospek dulu aja dulu, membina hubungan dengan orang. Nanti lama-lama kan sebenarnya orang itu akan terkumpul kan. Anda bisa kumpulkan dalam satu tools, bisa dalam Telegram, bisa dalam grup Facebook gitu. Tetapi intinya adalah membangun yang namanya kolam prospek itu, intinya banyak-banyak beri value. Nah, value ini yang sering orang salah. Apakah sekarang ini sudah diberikan value? Nah, sekarang saya mau tanya pada Anda. Live hari ini saya, atau live part 1, part 2, sampai part 6. Menurut Anda punya value nggak? Jawab jujur. Yes or no? Anda tinggal jawab yes or no. Ya, Tikus Tia keren. Betty Riaman keren. Miftahul keren coach ilmunya. Miftahul. Ya. Anda tinggal jawab. Yes. Ada yang bilang yes? Ya. Artinya, kalau Anda sudah bilang yes, berarti saya dalam track yang tepat. Karena saya memberikan value kepada banyak orang, orang tidak merasa rugi untuk menonton itu. Dia merasa masuk ke dalam komunitasnya Indra Jaya Purba pun dia tidak merasa rugi. Karena value yang lebih banyak dapatnya. Jadi mereka tidak merasa saya target mereka.
Ada yang merasa ditarget nggak? Kan itu jujur-jujuran aja gitu loh. Karena memang goalnya kita bukan mentarget orang, tapi walaupun goal akhirnya mungkin nanti akan ada misalkan menjual e-course atau nanti akhirnya orang nggak masalah karena value yang diberikan, benar nggak sih? Orang merasa mendapat manfaat, orang ketika mendapat manfaat sudah nyaman, orang mau. Yaitu Anda harus paham psikologinya di situ, funnelnya harus jelas. Ya kok gimana, ajarin dong bang gimana caranya ini seperti ini. Ya satu jenis itu, ya ini panjang prosesnya. Artinya saya juga berproses melakukan ini. Saya punya tim, saya ada punya Bang Joni, ada Bang Ari, ada Pak Ferry. Kita berproses untuk melakukan ini. Yes, tambah pinter. Tambah pinter saya Pak. Ya mantep dong, senang dong kalau tambah pinter. Nah itu kan kalau orang bilang itu tambah pinter saya kan itu kan ibadah banget gitu loh. Jadi jangan cerita soal apa yang didapat aja. Membuat orang tambah pinter itu tuh satu ibadah itu. Itu value yang tidak bisa dinilai pakai uang itu. Jadi itulah berikan kepada orang. Mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan misi dari negara ini. Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu goalnya kita. Kalau kita ini goalnya digital networker dan saya mencerdaskan kehidupan pebisnis jaringan. Mencerdaskan kehidupan para pebisnis MLM. Harus begitu. Gitu. Jangan terlalu gitu. Sebelum Anda punya kapasitas, sebelum Anda punya peluang, mulailah dari hal-hal kecil dulu gitu loh. Hal kecil. Artinya Anda kalau mengikuti pola-pola yang kita buat di digital networker ataupun pola-pola saya, Anda tinggal ikutin aja. Kadang-kadang orang kan nggak mau. Maunya mau instan-instan aja. Allah, dia mah bisa aja dia itu. Allah. Ya kadang-kadang gini lah. Kita bilang share aja nggak di-share. Ayo coba. Ini yang nonton mungkin ratusan ribuan. Kok nggak ribuan yang share? Berarti ada yang nggak mau share dong. Ya dong, yang walaupun dia nonton. Kenapa? Karena dia takut. Ada beberapa, ada yang satu takut ketahuan upline-nya, saya takut ketahuan pemain MLM, terus dia takut kalau dia merasa punya value, tapi dia takut share. Coba bayangkan coba itu. Atau malas, atau nggak tahu cara share, macam-macam kan? Coba Anda bayangkan tuh. Tapi kalau sesuatu nanti yang fantastis, misalkan saya naik Lamborghini, di-share sama dia senang begitu-begitu. Justru yang begini yang harusnya di-share. Gitu. Jadi dapat dia menempatkan yang pas. Karena nggak semua orang berani terbuka. Ya mungkin dia yang nonton ini leader besar. Kalau dia share, gengsi. Aduh, udah jangan zaman gitu lagi deh. Udah gak zaman. Sekarang zamannya kolaborasi. Mau besar Anda, mau kecil Anda, kolaborasi. Ya, saling memberi manfaat. Ya. Artinya, gimana bisa mengikuti apa yang kita lakukan? Share aja tidak berani. Ya, saya mau mancing di kolam Pak Indra. Kolamnya banyak. Artinya kan artinya semua itu based on, balik lagi, semua ini mindsetnya harus benar dulu. Gitu. Jadi apa yang kita bangun ini adalah memberi value, menimbulkan trust, transfer belief. Coba bayangkan ya. Saya sama teman-teman Facebook saya ini atau dengan para member-member EDN, e-course digital networker, kami tuh hampir nggak pernah ketemu loh. Bukan nggak, sebagian besar nggak pernah ketemu, tapi dekatnya udah kayak saudara 20 tahun, 30 tahun. Kenapa? Karena saling terbuka dalam memberikan manfaat. Jadi artinya udah nggak ada batasan-batasan. Artinya dalam batasan, oh dia pemain MLM ini, oh Bang Indra itu kan masih aktif main MLM, nanti kita direkrut katanya. Nggak ada yang takut direkrut. Sampai di sini saya nggak ada ngerekrut mereka. Ya artinya kadang-kadang, oh jangan belajar sana, nanti kalian direkrut. Kok maksudnya cara berpikirnya begini banget gitu loh. Berarti nggak seneng ngeliat orang maju. Kalau bisa nih orang begini aja terus berisnya sih bodoh-bodohin nih katanya. Jadi jangan merasa, saya nggak nyebut pribadi-pribadi ya, saya cuma hanya melihat kebanyakan seperti itu gitu loh. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Karena apa yang saya ceritakan ini juga itu dulu pernah saya alamin. Artinya saya juga melakukan banyak kesalahan-kesalahan dulu.
kesalahan-kesalahan yang seperti dulu. Akhirnya saya review, oh salah ternyata seperti ini. Oh nggak benar seperti ini. Akhirnya saya menyadari itu dan saya cepat-cepat bertobat lah. Itu loh. Saya nggak mau terjebak dalam hal seperti itu lagi. Ayo bertobat. Saya sendiri bertobat dulu. Nah setelah bertobat saya ajak orang terdekat saya ajak Bang Joni bertobat, saya ajak istri saya bertobat, saya ajak Bang Ari bertobat. Ya orang-orang terdekat saya gitu. Jadi kita jauh lebih clear ngelihat bisnis ini. Jadi lebih dewasa, grow dewasa dong. Jadi bukan cuma gosip-gosip aja. Oke lah kamu di perusahaan ini, kamu sukses di sini. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa bersilaturahmi kan? Kan nggak bisa masa kita nggak bisa kolaborasi? Kemarin sudah saya kasih contoh loh, saya kolaborasi dengan salah satu top leader tuh dari salah satu perusahaan MLM lokal tuh, ya, Eco Racing, Pak Ahdan, luar biasa bapak itu. Kemarin saya pernah juga kolaborasi dengan Pak Trisulo. Saya kolaborasi lagi dengan Bang Oji Saputra, kolaborasi dengan Adri Niji. Artinya kenapa enggak gitu loh? Zaman ini kolaborasi. Jadi seharusnya kalau Anda supaya nyaman, suruh aja leader paling tinggi Anda di perusahaan Anda, ayo kolaborasi dengan Bang Indra di Facebook, bilang aja. Kolaborasi biar Anda supaya keterima dia, biasa ngelihat supaya dia jangan curiga. Karena mental mencurigain orang ini yang nggak enak. Nah itu Pak Ahdan itu kenapa bisa kita kolaborasi kemarin? Karena ada berkat salah seorang member IDM, Pak Muhammad Noval. Nah, ada di sini dia tuh. Dia terbuka, dia menyampaikan ada dengan salah satu Bu Novi itu. Mereka yang membuat ini menjadi nyata. Artinya harus ada yang melihat terbuka pikirannya, akhirnya kita bisa kolaborasi. Toh nggak ada masalah, santai saat ini silaturahmi jalan terus. Itu Pak Noval tuh ada di situ. Inspiratif banget Bang. Aku takkan menduplikasi dengan cara saya hasil ilmu dari EDN yang menurut saya sangat realistis, lebih mengedepankan friendship yang terbuka sehingga tercipta kepercayaan yang berdasarkan realita, sehingga terjadi partnership yang solid, bukan hanya mengedepankan hasil tapi harus fokus dalam berproses untuk bisa sukses dengan cara yang benar, jujur dan benar, sehingga bisa mengerti bahwa sukses itu tidak bisa instan. Perlu fokus dan progres yang tepat dan terukur. Mie instan aja kalau kita mau makan, kita perlu ada prosesnya. Iya dong, harus air panas dimasak dulu. Apalagi Indomie goreng tuh. Waduh enak banget tuh, pakai telur. Waduh pakai bumbu cabe dan pakai bawang putih. Waduh enak banget. Apalagi yang sukses perlu punya skill action dan menikmati proses. Yes. Ini memang Bro Wawan nih. Ini saya sama Bro Wawan ini belum pernah ketemu secara fisik dia di Dubai, tapi kita udah deket banget rasanya loh. Ahdan Aris, open mindset biar memperbaiki bisnis MLM, ya. Artinya banyak juga leader-leader yang bagus di Indonesia ini. Artinya perlu kita sama-sama kolaborasi untuk saling memberikan manfaat. Oke guys, ya. Saya kalau teruskan nanti 5 jam, ya. Kalau ada pertanyaan 1-2 nggak apa-apa. Anda tanyakan tentang topik tadi itu. Topik kita adalah bagaimana potensi income bisnis di MLM, ya. Anda bisa tanya gitu loh. Jangan, Anda harus aktif dong. Jangan malu-malu. Oh, bisnis MLM kok malu-malu? Tanya aja, komen aja. Orang komen nggak bayar kok. Jadi kalau komen aja nggak bayar, share aja nggak bayar, nggak mau, gimana mau berbisnis yang berbayar? Wah, repot banget tuh. Jadi lapar Bang? Iya nih, bahaya nih. Karena dulu anak kos kan, jadi agak susah meninggalkan Indomie nih. Nggak baik padahal, tapi tahu kita nggak baik. Tapi saya kalau keluar negeri, kalau kemana-mana, yang utama itu Indomie. Jadi kalau kepepet nggak bisa makan, apalagi kalau saya kan perut kampung kan. Perut kampung yang senangnya rendang, senangnya ikan asin, senangnya makanan tradisional. Ketika pergi misalnya kayak ke Amerika, kemana gitu ya, kalau nggak ada Indomie minimal apa ya tambulnya, mana bisa kalau makan kayak spaghetti, burger, sakit lah perut kita ya kan. Ya kan? Ya, mantap Pak Noval. Thank you ya. Tersampaikan seperti itu. Oke? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau ada yang mau tanyakan? Atau ada mau yang komentar? Ya 1-2 saya tunggu sebelum kita selesaikan ini. Besok hari apa? Masih mau nggak ada live seperti ini? Ke part 7 kita lanjut? Atau bagaimana teman-teman? Kalau teman-teman mau komit, kita buat lagi. Kalau enggak ya kita tunggu lagi beberapa hari lagi. Ini kan sekarang part 6.
Part 1 sampai part 2, part 3, part 4, part 5 itu sudah ada di rekamannya di YouTube saya, channelnya Indra Jaya Purba. Subscribe, ya kan? Jangan nanti subscribe aja malas, nggak bayar kok. Menjawab pertanyaan orang, kamu sudah dapat apa saja? Menjawab pertanyaan orang, kamu sudah dapat aja? Iya, ini sering pertanyaan yang keren banget loh ini. Menjawab pertanyaan, kamu itu selalu kan ditanya orang. Kenapa orang prospek itu nanya seperti itu pertanyaannya, coba. Kenapa mereka bisa punya pikiran bertanya, kamu udah dapat apa aja sih katanya? Karena terlalu sering dilihatnya, karena yang di pikiran dia itu bahwa bisnis MLM ini gampang, mudah, dilihatnya overclaim, orang dapat ini, makanya dapat apa saja. Makanya mereka langsung berpikir, kamu udah dapat apa saja, langsung hasilnya ditanya. Seharusnya kan, emang saya datang ke tukang punya restoran. Ketika saya mau buka restoran, saya tanya owner restoran itu yang baru buka, emang kau udah dapat apa aja, kenapa kau buka ini? Gue bilang gitu. Kan gak layak kita nanya seperti itu. Ini karena udah jeleknya makanya sampai ada pertanyaan seperti itu. Gitu loh. Kenapa seperti itu? Jadi mereka tanya itu, berarti kalau dari situ, kalau ada orang nanya begitu, ya, saya belum dapat apa-apa di sini, tapi saya sedang berproses belajar. Artinya kamu pun kalau join ke sini, kamu harus berproses belajar juga. Tidak ada garansi sukses di sini. Kalau dia bilang enggak mau, berarti dia bukan orang yang tepat. End of story. Case close. Pusing-pusing amat. Kok dia nanya begitu? Itu akibat itu. Makanya orang bisa nanya begitu. Lanjut. Alon ya, lanjut ya. Kita lanjut ya besok ya. Jam yang sama ya, 3.30. Yang ketujuh, part ketujuh. Sedang kita belum dapat bonusnya. Ya itu tadi jawabannya. Lanjut Bang. Indra, jamnya di info Bang. Jam 3.30. Kita selalu jam 3.30 sore. Live tiap hari juga nggak apa-apa Bang. Kita tunggu dan tonton selalu. Mantap. Komit ya, tonton dan share ya. Jangan nanti tonton tapi nggak di-share. Edukasi yang tepat saat prospek tentang produk atau jenis kompensasi dari perusahaan. Edukasi yang tepat saat prospek tentang produk dan jenis kompensasi dari perusahaan. Iya dong. Yang raya aja. Maaf baru gabung coach. Nggak apa-apa Aryo. Lanjut Bang. Pak masih nggak pede presentasi gimana? Berarti kalau nggak pede presentasi, fokus belajar presentasi dong. Jadi artinya belajar presentasi, minta tolong suami atau anak di situ, Anda presentasi aja, anggap aja suami. Saya selalu ngajarin orang begitu. Presentasi aja dulu gitu sama saya gitu loh. Sampai orang itu ngeliat gimana, yakin nggak dia gitu. Dan presentasi itu harus jujur. Itu aja kuncinya. Praktek aja dulu sama orang-orang yang dikenal supaya nyaman. Kalau nggak pede presentasi, latihan dulu dong. Semua harus latihan. Kalau saya dari dulu tim saya ajarin seperti begitu. Lanjut dong Pak Indra live besok. Oke, jam 3.30 besok. Dikasih tahu dong, kalau ini kan tidak berbayar, tidak berbayar. Jadi kasih tahu teman-teman timnya besok. Supaya lebih ramai, supaya makin banyak, makin gelegar nanti. Supaya makin gelegar supaya banyak orang, oh begini. Jadi nanti akan ada versi begini loh. Ada MLM tuh mau lagi prospek. Oh ada MLM versi benar, ada MLM versi enggak. Jadi kita ini yang versi benarnya nanti. Nanti versi benarnya. Lanjutkan. Sering orang bilang, saya lihat kamu dulu, kalau kamu sukses baru saya ikut, gitu Bang. Iya karena gini. Kenapa orang bilang begitu? Saya lihat dulu, karena gini. Karena dia berpikiran begini loh. Ini kayak bisnis, kayak nggak kepada bisnis real. Jadi makanya kamu dulu deh. Jadi dia tidak mau ngambil keputusan itu karena ya kalau gagal kan gagal. Itu jangan loh. Kalau orang bilang begitu, belum tentu kalau Anda berhasil pun dia ikut loh, enggak. Orang begitu memang udah orang yang nggak tepat aja. Itu aja salah satu bentuk penolakan. Makanya ini saya nanti keluar pula. Di IDN, di course itu banyak saya ajarkan itu. Bagaimana mengatasi hal seperti itu. Karena banyak prospek yang salah kaprah, dia hanya bertindak sebagai salesman bukan sebagai konsultan. Yes. Ajarin Bang presentasi. Ibu join di ini kan sudah kan? Di course digital networker kan? Nanti akan kita coba buat itu. Oh ya Bang, dalam prospek ke orang, hal apa yang harus kita utamakan? Manfaat produk kah atau rewardnya kah? Nah ini dia nih, justru saya dari tadi udah ngomong nih Pak Dika nih, dari awal nih. Saya justru tidak dari awal tadi sudah bilang, jadi
bahkan bukan reward kalau kita menyampaikan hal yang benar aja. Gitu loh, manfaat produk. Kalau Anda jual produk, manfaat produk loh yang Anda jual, tapi jangan overclaim. Kasih tahu manfaat produknya. Gitu loh. Nanti kalau orang mau nanya tentang apa yang didapatkan komplainnya, baru dijelaskan komplainnya. Jadi artinya reward itu nantilah, gitu loh. Karena orang di awal itu nggak perlu dia join gara-gara rewardnya. Dia kalau perlu join dia itu karena ngelihat Anda kok. Kalau nih gini. Ini jadi nggak jadi selesai jadinya. Bisa nggak Anda bikin orang join itu tanpa melihat produk, tanpa melihat marketing plan? Artinya karena dia trust sama kamu. Dia tahu kalau dia tahu tapi jenis apanya dia tidak dalamin. Pokoknya dia tahu bisnis network marketing. Aku join lah, Ndra, aku pengen belajar dari kamu gimana. Dia join, langsung memutuskan join. Masalah teknis duitnya masalah belakangan, tapi hasilnya aku mau join sama kau lah. Karena aku lihat kau aktif, kau lihat kau bisa membimbing aku, itu loh. Habis itu baru dilihat, oh produknya ini. Setelah itu setelah join dia bertanya produknya apa, marketing plan-nya apa. Oh itu ilmu yang paling dalam itu. Harus bisa sampai seperti itu. Lanjut, jangan kendor bang. MLM sayap kanan. Ini Bro Wawan nih MLM sayap kanan. Berarti ada MLM sayap kiri ya. Ini saya sama ini Dubai ini. Bro, utang pokoknya masakin saya makanan nanti bro. Bro Wawan ini chef dia nih. Saya selalu share di grup FB internal saya coach. Ya, bagus. Bisa Bang Indra karena melihat dan percaya sama kita. Iya benar. Emang harus sampai segitunya. Trust. Saya akan sulap dengan pesona saya coach. Kah? Oke guys ya. Ini saya senang banget loh hari ini ya. Apalagi ngelihat Bro Wawan nih. Ada MLM sayap kanan. Sejak kapan istilah dia. Nah dari istilah kemarin pun dari dia nih. Yang bilang kalau, kan saya bilang selalu share. Karena saya tahu kalau harus diingatin kan. Selalu diingatin. Karena kadang orang lupa atau apa. Dia bilang istilah dia tuh. Bang, banyak yang gak mau share takut sama upline-nya bang. Saya gak bisa berhenti ketawa tuh. Lah ada sampai ketakut loh sama upline-nya kalau share video loh. Berarti hebat juga tuh upline-nya, leadernya tuh sampai bisa orang gak share apa-apa. Loh kita mah bebas mau siapa aja share, harus share lah. Ya. Oke guys, terima kasih ya. Saya senang sekali. Besok kita ketemu lagi ya. Kalau bisa Anda ajak teman-teman ya. Kalau bisa teman-temannya disuruh nonton yang di YouTube dulu 1 2 3 4 5 ya. Artinya kalau Anda punya tim, enak lagi suruh mereka nonton, belajar tuh. Mencerdaskan tanpa Anda yang mengajari, mereka cerdas mereka. Timnya jadi pintar-pintar. Nanti timnya jalan sendiri kan, tambah cerdas kan enak, Anda juga yang enak. Ya. Artinya kasih tuh. Dan besok sampaikan jam 3.30 kita live lagi di sini. Ya. Tentunya bersama dengan saya Indra Jaya Purba. Saya dulu kerja di radio loh lama. Jadi kalau radio dalam versi Batak juga saya bisa. Besok lah nanti kapan-kapan kita praktekkan. Oke guys. Thank you very much. See you tomorrow. Bye-bye.